Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Baik, segenap peserta sahabat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pertemuan yang ke-8 di program Sinau Al-Qur'an dan juga Bahasa Arab dari Dasar. Dan malam hari ini insya Allah kita akan mulai masuk ke materi di jamak mudzakkar salim dan insya Allah kita akan lanjutkan ke jamak muannats salim. Setelah sebelumnya kita sudah masuk di muqaddimah pembahasan jamak mudzakkar salim. Berarti kita sudah belajar ada isim mufrad, ada isim mutsanna, ada jamak mudzakkar salim. Secara ringkas, tanda i'rab untuk isim mufrad adalah dhamma fathah sukun ya, untuk rafa nasab jar ya, marfu mansub majrur dhamma fathah sukun. Kemudian kalau isim mutsanna berarti rumusnya adalah ani aini aini gitu ya. Berarti rafanya pakai alif, nasabnya pakai ya, jarnya pakai ya. Yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim ya, jamak mudzakkar salim berarti ini jamak dua atau lebih dari dua ya, tiga atau lebih begitu ya, untuk mudzakkar saja. Kemarin rumusnya adalah una ina ina, una ina ina, berarti rofanya pakai wawu, nasabnya pakai ya, jernya juga pakai ya. Baik, ini tiga isim yang sudah kita pelajari. Insya Allah kita akan baca untuk contoh-contoh dari i'rab isim jamak mudzakkar salim. Baik, kita akan share screen terlebih dahulu. Bismillah. Baik, teman-teman semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini materi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Alhamdulillah jamak mudzakkar salim ya. Kemudian contohnya juga sudah kita baca dan ini ada catatan untuk jamak mudzakkar salim yang kemarin sudah kita pelajari. Yang pertama, jamak mudzakkar salim itu khusus untuk isim yang mudzakkar. Kemudian yang kedua dia harus berakal dan yang ketiga tidak ada tak taknis, tak yang menunjukkan muannats ya, tak yang menunjukkan isim muannats. Baik. Artinya jali satu di sini karena ada tak marbutohnya dia nggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Qalamun dia nggak berakal juga nggak bisa kita jadikan jamak mudzakkar salim. Tolhah di sini juga sama. Dia nggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim meskipun tolhah di sini adalah nama laki-laki. Tapi dia ada taknya di sini, ada tak marbutohnya. Makanya tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Yang bisa contohnya adalah jalisun ya. Di sini ada jalisun. Maka dalam kondisi ini jalisun bisa kita jadikan jamak mudzakkar salim berubah menjadi jalisuna atau jalisina ya. Ketika nasab jalisina ketika jar ya, dua-duanya sama. Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh yang kemarin nomor 1 sudah kita baca. Contoh yang pertama adalah ya di sini tarakal muslimuna syarra. Tarakal muslimuna asyarra. Taraka artinya adalah meninggalkan. Ini artinya ya. Taroka artinya adalah meninggalkan. Siapa yang meninggalkan? Jadi kalau meninggalkan butuh yang namanya fa'il, ya, butuh namanya maf'ulun, maf'ulun bih atau objek. Baik, mana fa'ilnya? Tentu saja fa'ilnya adalah kata al-muslimuna di sini ya. Fa'ilnya adalah kata al-muslimuna. Tapi berarti kata al-muslimuna di sini fa'il. Kita perbesar, mudah-mudahan terlihat. Oke. Kata al-muslimuna di sini adalah fa'il ya. Al-muslimuna di sini fa'il berarti kalau dia fa'il i'rabnya rafa ya atau marfu. Tanda rafanya adalah dengan wawu. Kenapa dengan wawu? Jawabannya karena al-muslimuna termasuk kategori jamak mudzakkar salim. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada asyarra di sini ya. Ada kata asyarra. Asyarra di situ jadi maf'ulun bih, jadi objeknya yang ditinggalkan. Kan ini meninggalkan, ya. Berarti yang ditinggalkan apa? Yang ditinggalkan adalah asyarra. Asyarra di sini artinya keburukan. Ya, artinya adalah keburukan. Berarti asyarra jadi maf'ulun bih, ketika jadi maf'ulun bih i'rabnya apa? I'rabnya nasab. Ya, i'rabnya nasab.
Tanda nasabnya pakai apa? Tanda nasabnya pakai fathah. Kenapa kok pakai fathah? Jawabannya karena asyarro di sini termasuk kategori isim mufrad. Termasuk kategori isim mufrad. Karena baru tiga yang kita pelajari, jadi mikirnya jangan jauh-jauh banget. Pokoknya baru tiga. Berarti kalau nggak ada tanda, nggak ada rumus isim musannanya ya, nggak ada rumus isim musannanya, nggak ada rumus jamak mudzakkar salim, berarti isim mufrad gitu aja ya. Kalau ada rumus isim musanna berarti isim musanna, kalau ada rumus jamak mudzakkar salimnya berarti itu jamak mudzakkar salim. Contohnya kalau muslimun, nah nggak ada rumus ani, aini, una, ina, ini nggak ada, berarti itu isim mufrad. Kok muslimani, oh udah jelas berarti isim musanna. Muslimuna, oh berarti itu jamak mudzakkar salim. Sampai di titik itu aja teman-teman ya. Karena nanti kalau kita sudah mulai nambah lagi, nah baru kita akan tambah kaidahnya. Baik, ini contoh pertama yang sudah kita baca, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya juga. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, ya. Di contoh yang kedua di sini ada kalimat hasyara al-mudarrisuna talibina fil fasli. Hasyara. Mungkin teman-teman pernah dengar ya kalimat yang mirip dengan hasyara. Nah, ada padang mahsyar gitu ya. Padang mahsyar. Itulah istimewanya bahasa Arab, teman-teman. Nanti setelah teman-teman menyelesaikan mufrodat, jadi nanti kita akan masuk ke materi sorof insya Allah. Jadi doakan kami semoga bisa segera memulai dan nanti menyelesaikan materi sorof. Jadi nanti kemungkinan sorof itu kita akan buat semacam rekamannya insya Allah. Jadi nanti teman-teman tugasnya menghafal di rumah pakai rekaman itu. Nah, jadi istimewanya itu kalau bahasa Arab satu kata itu bisa dirubah jadi sekian banyak kata dan maknanya itu mirip-mirip. Maknanya itu mirip-mirip. Nah, ini contohnya. Ada hasyara, ada padang mahsyar. Jadi meskipun teman-teman semisal belum pernah tahu arti hasyara, itu insya Allah sudah kebayang. Padang mahsyar itu tempat buat apa gitu ya? Tempat buat berkumpul ketika nanti di akhirat. Oh iya ya. Nah, berarti maknanya memang seperti itu. Kita lihat maknanya di sini. Ya, hasyara di sini artinya adalah mengumpulkan, kan ya? Jadi mirip kan ya? Padang mahsyar nanti ini ada hasyar. Hasyara artinya adalah mengumpulkan. Berarti kalau mengumpulkan, ada yang mengumpulkan fa'ilnya, ada yang dikumpulkan maf'ulun bihnya. Ya, dan ada keterangan tempatnya biasanya di mana dikumpulkan. Baik, kita akan baca contohnya hasyaral mudarrisuna. Hasyara al-mudarrisuna. Di sini al-mudarrisuna. Hasyara telah mengumpulkan. Siapa yang mengumpulkan? Al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna di situ jadi apa? Jadi fa'il. Ya, al-mudarrisuna jadi fa'il. Oke, kita coba. Di sini jadi fa'il, ya. Al-mudarrisuna jadi fa'il karena dia jadi fa'il, i'rabnya apa teman-teman? I'rabnya marfu atau ya marfu'un atau rofa, ya. Taib. I'rabnya rofa, tanda rofanya apa? Tanda rofanya pakai wawu, ya, pakai wawu. Kenapa pakai wawu? Jawabannya karena jamak mudzakkar salim. Gitu ya. Nih. Kemudian selanjutnya ada kata at-talibina, ya. Talibina, enggak ada alifnya, enggak ada alif lamnya ya. Talibina. Nah, talibina di sini jadi apa? Jadi maf'ulun bih. Talibina di sini jadi maf'ulun bihi. Nah, apa artinya maf'ulun bihi? Artinya adalah objek. Nah, ini jadi objek, berarti i'rabnya apa? I'rabnya nasob ya. Kalau objek berarti nasob atau mansubun. Mansubun ya, taib nasob. I'rabna nasob. Kemudian ditanya lagi, berarti tanda nasobnya pakai apa? Tanda nasobnya pakai ya. Kenapa pakai ya? Karena termasuk jamak mudzakkar salim. Ya, termasuk dalam kategori jamak mudzakkar salim. Taib. Sudah, kemudian fi, ada fi tuh, teman-teman. Fi berarti kan huruf jar. Kalau huruf jar setelahnya pasti i'rabnya jar. Apa yang i'rabnya jar? Ini al-fasli. Nah, makanya di dahulu huruf jar maka i'rabnya jar. Al-fasli artinya adalah sebuah kelas. Kalau sebuah kelas berarti kan satu mufrad. Kalau mufrad berarti ketika i'rabnya jar, tanda jarnya pakai kasroh.
Karena tanda jar untuk isim mufrad adalah pakai kasroh. Begitu ya teman-teman. Sehingga bisa dibaca hasyarul mudarrisuna talibina fil fasli. Para guru itu mengumpulkan murid-murid di dalam kelas. Para guru itu mengumpulkan murid-murid di dalam kelas. Baik, ini contoh yang kedua. Sekarang kita lihat yuk, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, di sini ya, razaqallahul muslimina. Nah, tuh. Yang kayak gini-gini, teman-teman insya Allah sudah mulai bisa menentukan ya, kayak gini. Ini kan meskipun nggak ada harokatnya, insya Allah kita bisa nebak ini bacanya gimana. Ini kan bacanya muslim. Nah, gitu ya. Razaqo telah memberi rizki. Rizki bahasa Indonesia ya. Dan itu dari bahasa Arab rozako, ya. Taib. Rozako telah memberi rizki. Siapa yang memberi rizki? Nah, langsung ketahuan di sini fa'ilnya. Berarti Allah di sini dalam kalimat ini dia menjadi fa'il. Karena menjadi fa'il, i'rabnya apa teman-teman? I'rabnya rofa. Tanda rofanya pakai apa? Tanda rofanya pakai dhammah. Kenapa pakai dhammah? Karena termasuk isim mufrad gitu. Makanya rozaqallahu ya pakai dhammah. Siapa yang diberi rizki? Yang diberi rizki berarti kan jadi maf'ulun bi atau jadi objek di sini al-muslimina. Makanya bukan al-muslimuna ya. Kalau al-muslimuna berarti dia jadi fa'il. Nah, kalau ini jadi maf'ulun bi, dia jadi objek ya. Al-muslimina. Berarti al-muslimin di sini menjadi objek atau maf'ulun bi karena dia jadi maf'ulun bi ya maf'ul ulun bi. Berarti i'rabnya apa teman-teman? I'rabnya nasob. Ya, i'rabnya nasob. Tanda nasobnya pakai ya. Kenapa pakai ya? Jawabannya karena jamak mudzakkar salim. Nah, kalau dari kayak gini teman-teman, kita sudah tahu kedudukannya. Kita sudah tahu rozaqo itu artinya memberi rizki. Lafaz Allah di sini jadi fa'il, al-muslimina di sini jadi maf'ulun bih. Kita sudah tahu, berarti kita sudah mulai bisa menerjemahkan kalimat ini. Rozaqo telah memberi rizki. Kan fi'il madhi ya. Siapa yang memberi rizki? Allah. Siapa yang diberi rizki? Muslim, orang-orang muslim. Sehingga artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rizki kepada para muslim. Nah, begitu ya. Kepada para muslim. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjut. Ya, tidak apa-apa. Terlambat, yang penting terus mengikuti insya Allah. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman istiqomah semuanya. Amin. Baik, ini contoh yang ketiga. Lihat tuh terjemahannya ya. Allah memberikan rizki kepada para muslim. Ini contoh yang ketiga. Sekarang kita menginjak ke contoh yang keempat. Ya, contoh yang keempat. Qa'ada. Qa'ada apa artinya? Qa'ada itu artinya duduk. Artinya duduk qa'ada. Tadi yang rozaqo artinya memberi rizki ya. Kalau hasyara artinya mengumpulkan. Kalau taroka artinya meninggalkan. Baik, perhatikan di contoh yang keempat. Teman, kita akan baca dan pelajari contoh yang keempat. Apa contoh yang keempat? Qa'ada. Apa artinya tadi qa'ada? Qa'ada artinya telah duduk. Kalau duduk, ya sudah, berarti nggak ada dia kalimatnya ringkas gitu ya. Kalau menduduki gitulah mungkin ya dia butuh objeknya. Kalau duduk ya sudah kayak duduk berdiri. Gitu. Paling kalau duduk ada keterangan tempatnya. Baik, perhatikan. Kita lihat contohnya ya. Qa'ada telah duduk. Siapa yang duduk? Berarti langsung ketahuan. Oh berarti di sini di sini fa'ilnya. Jadi gitu teman-teman ya. Nanti kita akan mulai terbiasa. Ketika kita membaca kok ketemu fi'il ya berarti kemungkinan nanti harus ada fa'ilnya gitu ya. Kalau ada kata kerja berarti ada pelakunya gitu secara simpelnya. Ya, secara simpelnya untuk materi kita ini. Oh, kalau ada kata kerja, oh, berarti nanti cari pelakunya siapa gitu ya. Baik, makanya di sini kok ada telah duduk, berarti langsung siapa yang duduk. Nah, berarti siapa yang duduk itulah yang akan menjadi fa'ilnya. Baik, siapa yang duduk? Ternyata yang duduk adalah Zaid, para Zaid. Makanya di sini Zaiduna. Zaiduna di sini berarti jadi apa? Dia jadi fa'il. Ketika dia jadi fa'il, i'rabnya apa teman-teman? I'rabnya rofa. Tanda rofanya pakai apa? Pakai wawu. Kenapa pakai wawu? Karena
jamak mudzakkar salim. Gitu ya. Karena termasuk kategori jamak mudzakkar salim. Masya Allah. Lanjut, habis itu kita ketemu ala. Nah, kalau ala ya udah jelas berarti huruf cer. Ketika huruf cer setelahnya pasti isim dan i'robnya pasti cer. Nah, i'robnya cer tinggal dilihat. Kalau setelahnya isim mufrad berarti cernya pakai kasroh. Kalau setelahnya isim musanna berarti cernya pakai ya. Kalau setelahnya jamak mudzakkar salim berarti cernya pakai pakai ya gitu ya. Nah, tinggal dilihat al-kursi. Ah, udah jelas bahasa Indonesia juga sama, kursi gitu ya. Berarti al-kursi, kursi. Nah, kamu di sini nggak ada tanda di ujungnya ini, teman-teman. Nggak ada tanda-tanda, ada isim mutsananya. Berarti ya kursi ini kemungkinan adalah isim mufrad. Apalagi jamak mudzakkar salim. Bisa nggak kira-kira al-kursi pakai jamak mudzakkar salim? Kalau isim mutsanna kan ya al-kursi bisa saja. Tapi kalau jamak mudzakkar salim bisa apa tidak ya? Mas Mukti, Mas Mukti, tes. Loh, tadi muncul wajahnya di sini. Halo? Taib. Bisa nggak ya Pak Surasno? Oke, belum terdengar ini suaranya Mas Mukti tadi. Taib. Pak Surasno, bisa nggak? Tidak bisa, Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? karena tidak berakal. Masya Allah, karena tidak berakal. Karena syarat jamak mudzakkar salim diantaranya harus berakal. Makanya nggak mungkin bisa al-kursi jina, nggak mungkin. Berarti yang jelas ini dia jadi isim, ini kemungkinan besar adalah isim mufrad. Kalau isim mufrad berarti tanda cernya pakai kasroh. Tanda cernya pakai kasroh. Barakallahu fiik. Baik, lanjut. Gitu ya. Berarti secara makna artinya qa'ada zaiduna 'alal kursiyyi, qa'ada zaiduna 'alal kursiyyi adalah para zaid itu telah duduk di atas kursi. Para zaid itu telah duduk di atas kursi. Baik, ini contoh yang keempat. Masya Allah. Nah, selesai ya. Kita lihat contoh yang kelima sekarang. Nadhoro. Nadhoro. Apa kira-kira artinya nadhoro untuk contoh yang kelima ya, kelima? Apa artinya nadhoro? Nadhoro udah sering ya, apalagi yang sudah pada nikah. Dulu mungkin nadhor dulu ya. Nadhor, apa nadhor? Wis, nadhor dan bahasa umum yang kita pahami ya. Nadhor artinya adalah melihat. Makanya kalau mau nikah biasanya nadhor dulu. Ngelihat dulu. Ya, ngelihat dulu. Taib. Nadhoro berarti telah melihat. Ya, Nadhara telah melihat. Siapa yang melihat? Berarti kan telah melihat. Pokoknya ini kita itu contohnya semuanya diawali dengan fiil. Semuanya nanti. Kata kerja. Nadhara telah melihat. Telah melihat. Siapa yang melihat? Al-mu'minuna. Berarti al-mu'minuna di sini dia jadi fa'il. Ketika jadi fa'il, i'rabnya apa teman-teman? I'rabnya rofa. Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya waw. Kenapa pakai wawu? Karena dia termasuk jamak mudzakkar, ya mudzakkar salim. Baik, begitu ya. Al-mu'minuna. Mufradnya adalah mu'minun, al-mu'minu. Kalau isim mutsananya al-mu'minani gitu ya. Nadhara ya, telah melihat para orang-orang mukmin itu. Ila, ketemu ada ila, berarti ila ini huruf jar. Sekali lagi kalau ketemu huruf jar teman-teman, berarti setelahnya pasti majrur, setelahnya pasti isim pertama ya, setelahnya pasti isim, yang kemudian yang kedua adalah isimnya pasti i'rabnya adalah jar. Tinggal dilihat kalau isim mufrad pakai kasro, kalau isim musanna pakai iya, kalau jamak mudzakkar salim pakai ya. Ternyata bacanya gimana ini ya? Coba silahkan dibaca. Ya, silahkan dibaca Pak Abu Dafa. Abu Dafa? Abu Dafa hadir? Abu Dafa? Jadi teman-teman enggak usah anu ya, enggak usah ragu-ragu, jawab aja nanti insya Allah kalau ada yang kurang pas nanti dibenerin insya Allah. Abu Dafa belum respon berarti silakan Wahyu. Wahyu. Wahyu.
Halo Ustaz. Baik, ahlan, Pak Wahyu. Ya, Ustaz. Mana ini Wahyu? Wahyunya ada satu apa ada dua? Wahyu siapa ini, Ustaz? Oh, Wahyunya ada yang tulisannya Wahyu tok. Salah Ah, ya, berarti. antum berarti antum. Oh, Iya, antum Wahyu dari mana ini, Pak Wahyu? Banjarnegara, Ustaz. Oh, Banjarnegara, Masya Iya. Allah, ahlan Pak Wahyu. Toyib, coba ini bacanya gimana nih, yang ini nih? Ilah, ilal, Baitina. ilal baitina. Saya kasih waktu 5 detik untuk berpikir lagi, kemudian jawab lagi. Ilal baitina. 1, 2. Mau dirubah jawabannya, Pak Wahyu? Enggak, Ustaz. Enggak, Masya Allah. Barakallahu fiik. Tetap keke dengan jawabannya, Barakallahu fiik. Coba ada jawaban lain nggak? Nih, ada jawaban lain nggak? Baik. Mas Faisal Karawang. Ya Ustaz, Ya, kira-kira apa nih bacanya Mas Faisal? Tadi Pak Wahyu jawabnya Baitina. ilal baitaini. Ilal baitaini. Berarti kalau baitaini jadi apa namanya? Dia bentuknya isim apa, Mas Faisal? Isim musanna. Isim musanna. Kalau Pak Wahyu tadi kalau baitina berarti jamak mudzakkar salim begitu Pak Wahyu ya. Nah, Ustaz. Baik. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nggak apa-apa. Jawabannya bagus-bagus. Insya Allah. Tinggal kita lihat nanti mana yang pas. Mana yang paling pas. Perhatikan. Ilal bai. Nah, apa artinya baitun? Isim mufradnya kan baitun. Apa artinya? Rumah. Kalau rumah berarti bisa atau tidak dijadikan jamak mudzakkar salim? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Tidak Kenapa bisa. tidak bisa? Karena Tidak baitun berakal. Tidak tidak berakal. ada. mati Ustaz. Masya Allah, barakallahu Ya. fikum. Masya Allah. Begitu Pak Wahyu. Berarti kalau pasnya baita ini atau baitina? Baita ini, Ustaz. Ya, salah. Baita ini, Masya Allah, barakallahu fiik Pak Wahyu. Alhamdulillah. Baik itu ya. Ini jadi sudah mulai bisa membedakan. Ini kan mirip tulisannya. Mirip tulisannya. Kan rumusnya antara yang A ini dengan yang ina itu tulisannya mirip. Bagaimana cara membedakannya? Di antaranya seperti ini. Ya, di antaranya seperti ini. Maka kita bisa lihat. Nadhara telah melihat. Siapa yang melihat? Al-mu'minuna, para orang-orang mukmin itu. Ya, ilal baitaini, kepada dua rumah, dua buah rumah. Jadi mereka melihat dua buah rumah yang mungkin indah dua-duanya begitu ya, Masya Allah. Baik, jadi tidak bisa kita baca baitina. Kenapa? Karena baitun itu ya, baitun itu adalah isim yang tidak berakal. Baik, berarti ini pasnya isim musanna. Lanjut, contoh nomor 6. Nah, sekarang kita masuk contoh yang nomor 6. Ini ternyata sudah mau jam 9. Kita akan masuk ke isim jamak muannas salim insyaallah. Wajadal muslimunal mu'min. Ah ya, ini enggak ada harokatnya. Nah, agak seru nih. Wajada telah mendapati. Maujud gitu ya, ada. Baik, wujud. Maujud. Wajada itu asal katanya sama gitu. Baik. Wajada telah mendapati. Siapa yang mendapati al-muslimuna? Berarti al-muslimuna di sini jadi fa'il. Apa yang didapati al-mu'minina? Al-mu'minina berarti di sini jadi maf'ulun bi. Di mana didapati fil masjidi. Masya Allah. Kita akan kasih harokat. Wajadal muslimuna. Wajada kan mendapati berarti kan harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Al-muslimuna ini dia jadi fa'il. Karena dia jadi fa'il, i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya adalah wawu. Kenapa pakai wawu? Karena dia jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Taib. Apa yang didapati orang-orang yang beriman? Al-mu'minin. Nah, taib. Bisa nggak Ustadz ini bacanya al-mu'mina ini? Oh, bisa juga. Tinggal lihat, ternyata kalau memang di masjid cuma 2 orang ya bisa aja al-mu'minaini gitu ya. Baik, tapi di sini kita samain aja al-mu'minina. Al-mu'minina. Baik, berarti di sini jadi maf'ulun bi, ya kedudukan jadi objek atau maf'ulun bi atau objek. Karena maf'ulun bi i'rabnya apa? I'rabnya nasab.
Tanda nasabnya apa teman-teman? Tanda nasabnya pakai iya. Kenapa pakai iya? Sekali lagi karena ini juga jamak mudzakkar salim. Baik, fi ada huruf jar, berarti setelahnya i'rabnya jar. Apa yang i'rabnya jar? Ternyata al masjid. Masjid ini isim mufrad sebuah masjid. Berarti kalau isim mufrad ya sudah. Kalau didahului huruf jar untuk isim mufrad tanda jarnya dengan kasroh karena rumusnya domah fathah kasroh, jarnya pakai kasroh. Berarti kita bisa pastikan cara membacanya di sini adalah fil masjid. Begitu ya teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh dari jamak mudzakkar salim, penerapan i'rab pada jamak mudzakkar salim yang rumusnya adalah una, ina, ina. Rofaknya pakai una, nasabnya pakai ina, jarnya juga pakai ina. Tanda rofaknya pakai wawu, tanda nasabnya pakai ya, tanda jarnya pakai ya. Begitu ya teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah. Dengan ini berakhir pembahasan seputar jamak mudzakkar salim. Sampai di titik ini aja dulu ya, jamak mudzakkar salim. Masya Allah. Nah sekarang kita akan mulai masuk kenalan ke jamak selanjutnya. Ada jamak mudzakkar, berarti kan ini khusus untuk mudzakkar. Maka nanti ada juga jamak yang untuk muannats. Nah sekarang yang akan kita pelajari adalah jamak muannats salim. Jam'u muannatsin salimun. Baik. Apa itu jamak muannats salim? Jamak muannats salim itu untuk menunjukkan arti lebih dari dua, tapi untuk perempuan. Kalau jamak mudzakkar salim kan menunjukkan arti lebih dari dua untuk laki-laki. Kalau ini untuk perempuan ya, teman-teman, untuk perempuan. Berarti ini khusus untuk apa namanya yang muannats. Apa rumusnya? Ada rumusnya. Rumusnya adalah atun, atin, atin. Atun, atin, atin. Sekali lagi. Atun, atin, atin. Berarti rofaknya pakai atun, nasabnya pakai atin, jarnya pakai atin. Nah, ini sudah mulai agak sedikit berubah. Kalau isi mufrad kan rofaknya pakai domah, nasabnya pakai fathah, jarnya pakai kasroh. Kalau isim musanna dan jamak mudzakkar salim pakai huruf. Kalau isim musanna kan alif ya ya. Kalau jamak mudzakkar salim wawu ya ya. Gitu ya rafa nasab jarnya ya. Kalau jamak muannats salim adalah dhammah ya. Dhammah kasroh kasroh. Dhammah kasroh kasroh. Jadi rofaknya pakai dhammah nanti. Yang dilihat itu harokat akhirnya. Kalau yang ini ya. Nasabnya pakai kasroh, jarnya juga pakai kasroh. Baik, Masya Allah. Ya, contohnya adalah muslimatun. Ya, di sini ada contoh muslimatun. Muslimatun di situ mu'annas. Kenapa tuh mu'annas? Karena ada tak marbutohnya ini. Ada tak marbutohnya. Ini mu'annas berarti ya. Baik. Kalau ini mu'annas berarti jamaknya bukan jamak mudzakkar salim ya. Jamaknya adalah jamak mu'annas salim. Gimana? Masukin aja tuh rumusnya. Atun, atin, atin. Ya. Ringkasnya itu taknya. Ini kan tak marbutoh ya. Tak marbutoh itu taknya bundar gitu ya. Taknya bulat seperti ini. Ada titiknya. Ini tak marbutoh. Kalau yang seperti ini namanya tak maftuhah. Terbuka. Marbutoh terikat gitu ya. Kalau maftuhah itu terbuka. Baik. Perhatikan. Ya, jadi mudahnya itu taknya apa namanya tak marbutohnya kalau kita ringkas ya, ini diganti dengan rumus ini. Diganti dengan rumusnya. Makanya ini kan warnanya beda ya teman-teman ya. Lihat warnanya di sini. Ini diganti dengan ini. Jadi makanya muslimatun berubah jadi muslimatun gitu ya. Atau muslimatin. Nasabnya jarnya muslimatin. Sama juga jarnya gitu ya. Atun, atin, atin. Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Baik, contoh yang selanjutnya ya mukminatun. Mukminatun berarti seorang mukminah, seorang wanita yang beriman gitu ya, mukminah. Mukminatun. Nah, kita akan rubah jadi jamak muannats salim ya. Mudah, tak marbutohnya saja diganti dengan rumusnya atun, atin, atin. Makanya mukminatun berubah jadi mukminatun atau mukminatin atau mukminatin, mengikuti rumus atun, atin, atin. Nah, baik.
Berarti kalau ini bukan seorang mukmin ya, seorang mukminah, ini kurang. Seorang mukminah. Berarti orang-orang para wanita yang beriman. Orang-orang wanita, para wanita ya. Para wanita. Para wanita ya yang beriman. Itu berarti diketiknya. Ini juga sama berarti ini seorang muslimah. Ya, seorang muslimah. Ini para muslimah gitu ya. Ini pasnya para muslimah. Orang-orang muslimah atau para muslimah biar enaknya gitu ya. Muslimah. Baik, ini belum diedit untuk ketikannya. Baik ya. Ini jamak muannats salim. Ini jamak muannats salim. Rumusnya adalah atun, atin, atin. Masya Allah. Kita akan lihat dan kita akan pelajari melalui contoh berikut ini. Nah, Masya Allah. Lihat teman-teman, kita murojaah dulu sejenak ya. Murojaah dulu, fokus. Ya, ingat fokus. Semuanya yang mungkin lagi sedang tidak fokus, segera fokus kembali. Kita akan murojaah dari atas dulu, dari isim mufrad, baru nanti masuk ke jamak muannats salim. Cuman murojaahnya kita ini agak berbeda. Berbedanya apa? Untuk isim mufrad dan isim musannanya, untuk isim mufrad dan isim musananya kita rubah jadi muannas. Kita rubah jadi muannas. Kalau awalnya kan wajada, gitu ya. Wajada. Khalidun solihan gitu ya. Kalau ini kita rubah jadi muannas. Kita lihat dari isim mufradnya dulu. Ya, dari isim mufrad. Rumusnya adalah dhamma fathah kasroh. Rumusnya dhamma fathah kasroh. Rofaknya pakai dhamma, nasabnya pakai fathah, cernya pakai kasroh. Lihat contohnya di sini. Perhatikan contohnya. Contohnya adalah wajadat. Ya, pakai tak ya, karena ini pelakunya fa'ilnya muannas. Wajadat al-mu'minatu al-muslimata fil maktabati. Masya Allah. Perhatikan, wajadat ya, telah mendapati. Siapa yang mendapati? Al-mu'minatu, seorang mukminah. Berarti mukminah di sini jadi fa'il. Apa yang didapati? Al-muslimata. Ya, nah, berarti di sini jadi maf'ulun bi, makanya i'rabnya nasab tandanya fathah. Ini i'rabnya rafa tandanya dhammah. Al-muslimu al-mu'minatu al-muslimata. Di mana didapatinya? Fil maktabati. Nah, ada fi berarti ini jer, tanda jernya dengan kasroh sesuai rumusnya ini. Tanda jernya dengan kasroh sesuai rumusnya. Berarti ya bacanya fil maktabati. Seorang mukminah itu mendapati seorang muslimah di dalam perpustakaan. Masya Allah, di dalam perpustakaan. Ini teman-teman, secara ringkas perhatikan. Ya, ini taknya sukun ya. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu tidak bisa, tidak boleh itu apa namanya dua sukun bertemu. Dua sukun bertemu itu ringkasnya gini. Kita kasih penjelasan sedikit, mudah-mudahan nanti bisa dipahami dan kapan-kapan semoga bisa kita jelaskan kembali. Alif itu pasti sukun ya. Alif itu tidak mungkin berharokat. Kayaknya kemarin sudah kita sampaikan ya. Alif itu ya la takunu illa sakinah wa la yakunu maqablaha illa maftuh. Jadi alif itu pasti sukun. Sebelum alif itu fathah gitu ya. Nah, di sini kan sukun. Kemudian sebelumnya juga sukun. Ini tidak bisa dua sukun ini satu, ini dua sukun bertemu tidak bisa. Salah satunya harus dihidupkan. Kemarin sudah ada yang apa namanya ngasih nanya-nanya juga. Contohnya anin naba'il azim gitu ya. Anin itu kan hasilnya an ya, huruf cer. Anin naba'i ya. Taib. Nah, ini juga sama. Ini sebenarnya kalau bacanya di wasol ini bukan wajadat al-mu'minatu tapi wajadatil. Kalau di wasol di kasroh. Karena memang kasroh ini harokat yang ringan ya, di antaranya yang ringan, sehingga cara membacanya wajadatil mu'minatul muslimata fil maktabati. Jadi hamzahnya tidak dibaca. Itu namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu ya, hamzah wasol itu adalah hamzah yang kalau berdiri sendiri dia dibaca, tapi kalau diwasol dia tidak dibaca. Baik, ini contoh untuk isim mufrad. Perhatikan untuk yang kedua. Kita langsung yang kedua, isim mutsananya. Rumusnya adalah ani, aini, aini. Ya, alif, ya, ya. Alif, ya, ya. Perhatikan. Yang ini kita rubah jadi isim mutsanna. Wajadatil. Nah, di sini kan lihat kita sudah pakai kasroh.
Kenapa pakai kasroh? Tadi sudah kita jelaskan di atas. Wajadatil mu'minatani al-muslimataini fil maktabataini. Telah mendapati dua orang mukminah. Apa yang didapati? Dua orang muslimah. Di mana? Di dua perpustakaan. Masya Allah. Perhatikan. Di sini ini rofa, ini nasab, ini cer. Ya, rofanya pakai alif, nasabnya pakai ya, cernya juga pakai ya. Kenapa? Karena tergolong isim mutsanna. Baik, kalau jamak mudzakkar ini yang kedua. Kalau yang ketiga jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim tentu saja contohnya ya enggak sama dengan yang di atasnya, karena yang di atasnya adalah muannats ya, berarti nggak bisa. Berarti di sini tetap contoh yang sebelumnya yaitu arsala khaliduna salihina ila zaidina. Khaliduna jadi fa'il, arsala telah mengutus. Ya, siapa yang mengutus atau mengantarkan? Siapa yang mengantarkan? Para khalid. Berarti para khalid jadi fa'il, i'rabnya rafa, tandanya wawu karena jamak mudzakkar salim. Siapa yang diantarkan? Salihina, para orang-orang soleh atau para soleh. Misal nama yang namanya soleh itu ada banyak, misalnya para soleh, ya. Berarti di sini jadi maf'ulun bi, i'rabnya berarti nasab, tandanya ya karena dia jamak mudzakkar salim. Ila ada huruf jar, berarti setelahnya pasti jar. Ya. Apa yang jar? Zaidina. Berarti zaidina i'rabnya jar karena di dalam huruf jar, tandanya ya. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang tibalah ke contoh terakhir yaitu jamak muannats salim. Rumusnya apa tadi? Atun, atin, atin. Rumusnya adalah atun, atin, atin. Tapi yang dilihat itu harokatnya. Tanda i'robnya yang dilihat itu harokatnya. Apa itu? Dhammah, fat. Ya. Oh, ini salah ini ya. Salah ketik ya teman-teman ya. Dhammah, kasroh, kasroh. Atin, atin. Ini salah ketik ya teman-teman. Baik. Kita lihat. Ini bisa dibuat. Nah. Coba kita hapus. Nah, gitu. Baik. Harusnya adalah atun, atin, atin. Berarti doma, kasro, kasro. Ya. Doma, kasro, kasro. Ini yang benar ya. Doma, kasro, kasro. Atun, atin, atin. Baik, ini untuk jamak mudzakkar, jamak muannats salim. Kita lihat contohnya. Lihat contohnya. Berarti ini contoh yang dari isi mufrad di atasnya. Nah, yang nomor satu ini. Ya, yang ini ya, teman-teman ya. Yang ini nih. Sekarang kita akan rubah ke jamak muannats salim. Perhatikan contohnya. Ya. Taib. Al wajadat. Ya, wajadatil telah mendapati. Siapa yang mendapati? Al mu'minatu. Nah, kan aslinya ini ya. Aslinya ini al mu'minatu. Tak marbutonya diganti rumusnya atun gitu ya. Tapi ingat atun pakai tanwin kalau nggak ada alif lamnya gitu ya. Rumus yang dulu pernah kita pelajari, ingat ya, masih ingat. Kalau sudah ada alif lam, maka tidak boleh ada tanwin. Kalau nggak ada alif lam berarti pakai tanwin an in un. Itu rumus sederhananya. Baik. Nah, di sini nggak pakai tanwin karena sudah pakai alif lam. Baik, wajadatil mu'minatu. Wajadatil mu'minatu. Para mukminah itu mendapati. Berarti al-mu'minah ini jadi fa'il. Karena jadi fa'il, i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Nih, di sini ya, i'rabnya rofa. Karena dia jadi fa'il. Tanda rofanya pakai apa? Tanda rofanya pakai dhammah. Kenapa pakai dhammah? Karena dia jamak muannats salim. Karena dia jamak muannats salim. Kita perlihatkan seperti ini biar kelihatan semuanya. Di sini ya al-mu'minatu. Kemudian yang kedua, apa yang didapati al-muslimati? Al-muslimati di sini ini kan awalnya al-muslimata gitu ya. Fathah nasabnya. Kenapa? Karena kalau yang di sini isi mufrad. Nah, kalau yang di sini al-muslimati pakai kasroh karena rumusnya memang kasroh yang di sini ya. Rumusnya kasroh. Maka al-muslimat di sini i'rabnya apa teman-teman? I'rabnya nasab. Kenapa dia nasab? Karena dia menjadi maf'ulun bi. Ya, tanda nasabnya pakai apa? Pakai kasroh. Kenapa pakai kasroh? Karena jamak muannats salim. Begitu ya. Dan yang terakhir adalah fi, ada huruf jer. Kalau ada huruf jer ya setelahnya pasti jer. Tinggal dilihat. Kalau
Kalau dia isi mufrad berarti jernya pakai kasroh. Kalau isim musanna berarti jernya pakai ya, jamak mudzakkar salim pakai ya, kalau jamak muannats salim pakai kasroh. Ternyata jamak muannats salim, dari mana kita melihat ini adalah jamak muannats salim? Rumusnya, teman-teman. Ingat-ingat ya, rumusnya. Kalau di akhir kata kok kita ngelihat itu ada kayak begini, nah, ani nih, ani berarti itu isim musanna. Itu rumus sederhananya kayak gitu. Kemungkinan besar itu isim musanna. Kalau di ujungnya kok kayak gini nih, nah, una, oh itu berarti jamak mudzakkar salim. Kalau di ujungnya kayak gini nih, alif tak, oh yes, berarti kemungkinan itu adalah jamak muannats salim. Gitu ya. Baik. Berarti di sini jamak muannats salim sudah bisa dipastikan, dan i'rabnya jar karena didahului huruf jar. Tinggal dilihat tanda jarnya pakai apa. Karena jamak muannats salim berarti tanda jarnya pakai kasroh. I'rabnya jar karena didahului huruf jar, tanda jarnya dengan kasroh. Kenapa? Karena jamak muannats salim. Ini untuk al-maktabati. Baik, teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang dapat kita jelaskan pada kesempatan malam yang berbahagia ini seputar jamak muannats salim. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai masuk ke contoh-contoh dari jamak muannats salim. Insya Allah ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini insya Allah tanya jawab. Setelah rekamannya kita tutup terlebih dahulu supaya tidak terlalu panjang insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.